Halo pemirsa, kita jumpa lagi dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keizer. Pemirsa, gencatan senjata antara Israel dan Hamas resmi berlaku di jalur Gaza, Palestina, Minggu 19 Januari 2025. Gencatan senjata ini mengakhiri agresi brutal Israel yang berlangsung selama 15 bulan sejak Oktober 2023. Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, Hamas menyerahkan 3 sandera warga Israel, diikuti dengan pembebasan 90 warga Palestina yang menjadi tahanan Israel. Perdamaian ini terjadi saat Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Trump yang pernah memimpin Amerika Serikat pada tahun 2017 hingga 2021 merupakan motor normalisasi kawasan Arab dengan Israel. Apakah gencatan senjata kali ini dapat membawa stabilisasi jangka panjang dan menciptakan kondisi penyelesaian politik yang komprehensif bagi Israel dan Palestina? Mari sama-sama kita bahas dan kita diskusikan. Sudah hadir bersama kami di studio pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi, kemudian Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Abdul Qadir Jailani, serta pakar militer dan hubungan internasional Koni Rahakundini Bakri, keduanya melalui sambungan Zoom. Apa kabar Mas Hasib? Baik sekali Bang Don, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Tiap kita ketemu pasti urusan perang atau konflik ya. Ya, itu berarti kabar baik. Kabar baik, oke. Kita diharapkan ngasih solusi perdamaian. Nah, itu dia tujuannya. Kita sapa ada Ibu Koni langsung dari Rusia. Bu Koni, apa kabar? Selamat sore, sama kabar baik, terima kasih. Ya. Senang banget akhirnya terjadi gencatan senjata ini. Terima kasih Bu Koni. Pak Jailani, sehat Pak Jailani? Alhamdulillah Mas Doni, gimana kabarnya? Kabar baik dan kita semua bahagia. Akhirnya yang dinanti-nantikan oleh khususnya orang Palestina ya dan Israel ya, dan Israel yang kedua gitu kan. Ini yang paling prioritas Palestina gitu kan. Sama sebenarnya. Sama sebenarnya. Dalam perspektif korban sama-sama butuh perdamaian. Oke, tapi sebelum kita pertajam diskusi kita, saya ajak Anda semua mari kita simak sama-sama tayangan yang berikut ini. Januari 2025, Senin pagi waktu setempat. Sebanyak 90 tahanan yang dipenjara tentara Israel akhirnya dibebaskan. Pembebasan ini menjadi bagian dari gencatan senjata, termasuk Hamas yang akhirnya juga membebaskan 3 tahanan warga Israel. Pembebasan tahanan ini langsung disambut sukacita dan kegembiraan luar biasa oleh warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem. Mereka begitu bahagia karena setidaknya bisa kembali berharap tak mendengar desing peluru atau dentuman bom setelah 15 bulan lamanya mereka dilanda perang. Kembang api ditembakkan ke udara, mengiringi jalannya bus yang membawa para tahanan yang akhirnya bebas. Mereka tiba di Ramallah dan disambut ribuan warga yang sudah menantikannya. Seorang mantan tahanan bercerita bagaimana kondisi saat di penjara. Setelah akhirnya bisa menghirup udara bebas, ia menyebut rasanya seperti keluar dari neraka dan kini serasa di surga. طلعت من النار على الجنة طلعنا من الجحيم قمعات ضرب غاز بتعد وانت راسك على الارض بفوتوا عليك بضربوك برشوك غاز بسبوا عليك بغلطوا عليك عجبوا فينا يعني ما سووش اكل فيش حلو فيش ملح فيش ولا اشي ولا اشي ولا اشي. Pembebasan tahanan ini terdiri dari 69 perempuan dan 21 remaja laki-laki. Kebanyakan dari mereka berasal dari tepi barat dan Yerusalem. Sementara disinyalir sekitar 2.000 warga Palestina masih ditahan di penjara-penjara Israel. Kecamuk perang di Gaza sejak lebih dari setahun lalu telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina. Sementara dari pihak Israel, 400 tentara dilaporkan tewas sejak agresi. Kini, gencatan senjata diresmikan selama 6 minggu yang membuka jalan bagi bantuan internasional untuk bisa masuk ke Gaza. Ya, setelah 15 bulan di bawah dentuman dan kemudian kebakaran serta nyawa bergelimpangan, hampir 47.000 jiwa melayang. Tidak berlebihan memang kalau mereka mengatakan seperti keluar dari neraka dan merasa masuk surga. Oke, Mas Hasib, Ya. 15 bulan itu sebenarnya kita kan tidak di sana ya. Benar. Kita mungkin tidak merasakan langsung apa yang mereka rasakan. Pertanyaannya adalah, apakah ini akan permanen atau tidak?
Ya, kalau pertanyaannya permanen atau tidak, ini memang satu pertanyaan, tapi uraiannya akan sangat panjang sekali. Nah, izinkan Anda saya bisa dapat doktor dari situ nanti. Amin, amin. Atau profesor bahkan. Gitu. Tapi izinkan saya menguraikan 4 poin untuk menuju nanti kepada pertanyaan puncak yang diajukan di awal ini, gitu ya. Yang pertama, tentu kita apresiasi tentang keberhasilan gencatan senjata ini. Walau bagaimanapun ini sebuah perjuangan, hasil perjuangan yang luar biasa dari banyak pihak. Bahkan kita sempat mengikuti karena saking peliknya perang dan konflik yang ada, sampai banyak orang yang skeptis apakah akan tercapai ini. Bukan hanya di dunia, di Indonesia, bahkan juga di ruangan ini saya sempat mengikuti beberapa teman yang bagaimana yang akan terjadi. Dan sebenarnya itu cukup beralasan. Misalkan sampai 2 jam, 3 jam sebelum dimulainya gencatan senjata itu masih terjadi dinamika. Jadi memang orang yang mungkin kehati-hatiannya cukup dan kita ngikutin perkembangannya itu yang mungkin agak lebih pesimis. Tapi kita memaklumi kalau ada yang nanti ada yang lebih pesimis daripada optimis. Jadi ini sebuah sekali lagi keberhasilan dari perjuangan para pihak. Dan catatan saya yang kedua, saya menyebutnya keberhasilan sekarang ini tidak terlepas dari tambahan komposisi mediator. Saya menyebutnya awalnya mediator hanya 3 murni, yaitu Qatar, lalu Mesir, dan Amerika di bawah Joe Biden. Dan ini minimal dari November, gencatan pertama sampai kemarin ini tidak kunjung berhasil. Terutama dengan dinamika yang panjang kalau mau kita bahas, termasuk salah satunya adalah Pilpres di Amerika yang luar biasa, walaupun akhirnya sikap Netanyahu berpihak kepada kemenangan Trump dan Trump akhirnya menang. Saya membaca pada fase itu pertarungannya luar biasa, tapi inilah faktor 3 murni. Nah, yang sekarang perundingan berhasil karena menurut saya ada tambahan suntikan tenaga yaitu menjadi 3+. Dari Qatar, kemudian Mesir dan pemerintahan Joe Biden ditambah tim transisi Trump. Saya memberikan catatan khusus kepada tim transisi Trump yang luar biasa. Walaupun mungkin kalau mau secara adil, saya tidak ingin seperti perdebatan Trump dengan Presiden Joe Biden hari ini. Trump mengatakan Joe Biden 4 tahun nggak ngapa-ngapain, nggak bisa buat ini. Saya 3 bulan beres. Nah ini dialek yang kita paham di sana. Sementara Presiden Joe Biden mengatakan ya Trump bisa apa? Ini sudah kita buat dari beberapa bulan silam formulanya. Jadi itu benar. Tapi kalau kita bikin analisa yang agak adil di situ, itu yang coba saya ketengahkan dimanapun saya berada. Saya tidak ingin berpihak kepada sini dan sana kecuali untuk perdamaian dan kemanusiaan. Saya katakan memang perannya Presiden Joe Biden luar biasa, perjuangannya luar biasa, tapi kita nggak bisa mengabaikan peran Trump di dalam 3 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir yang akhirnya membuat ini tercapai. Dan yang ketiga, pengantar saya adalah dari pembebasan kita belajar baik dari Israel maupun Palestina, bahwa memang kemanusiaan itu adalah tunggal yang sempat saya sampaikan di awal. Kita nggak bisa atas nama korban mengatakan di Israel lebih sedikit, di Hamas lebih sedikit. Ini bukan soal statistik. Bukan statistik, soal rasa itu, soal perasaan, soal kemanusiaan. Dan kita lihat bagaimana 3 orang yang dibebaskan sama rasanya dengan yang 90 orang dibebaskan, terutama keluarganya. Mereka begitu dibebaskan luar biasa. Jadi ini menurut saya harus menjadi sebuah acuan kita di dalam bergerak di dalam ini semua. Bahwa kita ingin kemanusiaan yang bulat, yang utuh. Bukan yang kemudian ini manusiawi kalau kepada golongan tertentu, tapi tidak berlaku bagi golongan yang lain. Nah oleh karena itu catatan saya yang keempat, ini pada akhirnya yang saya belajar dari gencatan senjata. Tidak ada hal positif yang saya masukkan di catatan keempat. Kalaupun harus berkontestasi, mari berkontestasi secara positif, bukan secara destruktif. Apa contohnya? Kontestasi apa maksudnya? Antara Israel dengan Hamas atau Palestina? Boleh. Dengan siapapun kita boleh berkontestasi, tapi jangan dalam bentuk hancur-hancuran begini. Dan ini sebenarnya waktu mau pembebasan ada kontestasi itu. Sekarang ini kan kayak semacam kontestasi siapa yang paling berkomitmen. Masih ingat kenapa ini lambat sampai 3-4 jam dari 8.30 waktu setempat? Karena Hamas dianggap oleh Israel tidak komit karena tidak memberikan 3 daftar nama. Lalu Hamas kasih keyakinan bahwa kami komit, mohon maaf karena memang ada keterlambatan. Bagi saya ini positif.
Oke. Kalau kita mau berkontestasi, ayo kontestasi secara positif, Iya. bukan dengan ngebom ke sana kemari. Iya, fastabikul khairat ya. Ya, ini dalam konteks samawi ya. Saya katakan ini adalah keluarga, Iya, iya. Kristen, Islam, Yahudi, keluarga, dan itu adalah Betul. perjuangan Betul. saya Nah, terus terang iya. secara Itu pribadi. satu keluarga memang. Satu Memang yang keluarga. paling sering berantem itu karena saudara kan? Karena saudara. Satu keluarga. Jadi bagus kalau ini dikembangkan kontestasi positif. Oke. Ayo kita jaga perdamaian, jangan biarkan orang untuk menjadi saling bunuh Iya. daripada kontestasinya negatif dalam bentuk Ya, dan peperangan. tugas Anda bertiga untuk juga ikut berkontribusi. Saya ke Bu Koni dulu. Bu Koni, meski kadang saya berpikir pribadi ya, apa tidak fair gitu ketika melihat Gaza itu sudah luluh lantak seperti itu, kemudian akhirnya oke, kita damai setelah habis-habisan genosida, maafkan istilah saya gitu kan. Iya. Tapi dalam perspektif militer, bukan soal menang kalah, apa yang bisa disampaikan Bu Koni? Panjang lebar dulu, saya cuma mau bilang bahwa kita perhatikan nggak spesial envoy-nya Trump untuk Middle East, Steve Witkoff, itu kok tiba-tiba bilang bahwa dia berpikir untuk relocate Gaza civilians to Indonesia. Itu adalah statement yang menurut saya nggak main-main dan kita harus pikirkan serius. Karena pertama, kenapa ide itu muncul? Apakah karena melihat begitu semangatnya Indonesia untuk memerdekakan Palestina dan menyelesaikan masalah Palestina? Tapi buat saya ini kalau toh ini diterima, nanti mungkin Bapak Dirjen dari Kemlu bisa lebih jawab, bisa jauh lebih baik. Tapi intinya buat saya ini mungkin bisa jadi masalah baru. Karena dari satu perspektif tentang ide Witkoff ini bisa juga dianggap bahwa terjadi pengurangan orang Palestina dari area Palestina. Itu nomor satu. Yang kedua, yakinkah kita akan menerima mereka karena urusan pagar laut aja nggak selesai-selesai itu urusan di antara kita sendiri, apalagi nanti ada urusan dari negara lain datang di kita tampung dengan semua lembaga internasional terlibat. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau ingatkan dulu tentang statementnya Steve Witkoff, karena itu menurut saya lebih penting. Bahwa tentang senjata ini, kalau saya kaitkan dengan pertanyaan pertama tadi, saya tuh agak ragu ini bisa lama berjalan. Karena bagaimanapun juga kita harus memahami, siklus ini kan berulang. Bahwa gencatan senjata ini terjadi, terima kasih, thanks God it happened. Tapi siklus ini itu berulang. Ada beberapa masalah akar yang tidak pernah selesai, yaitu bagaimana sengketa wilayah, hak pengungsi misalnya, dan akses terhadap sumber daya itu menjadi masalah yang akan muncul. Lalu ada kurangnya kepercayaan dan komunikasi antara mereka, pengaruh ekstremisme. Ketika saya ngomong ekstremisme ini nggak bicara soal bagaimana kelompok garis keras Hamas aja di Gaza, tapi juga tentang kelompok sayap kanan di Israel yang banyak juga komplain tentang ceasefire ini. Lalu kondisi kemanusiaan, karena kondisi kehidupan yang buruk itu akan memicu kebencian, memicu kemarahan, memicu permusuhan. Itu mudah. Lalu kurangnya mekanisme akuntabilitas. Jadi ada kesepakatan tuh seringkali tidak memiliki mekanisme yang dapat menegakkan kepatuhan. Nah itu juga akan menjadi masalah, dan bagaimanapun mediatisasi dari dukungan internasional itu perlu. Saya merasa agak berat ini untuk bertahan lama. Sekali lagi mohon maaf, sekali ini saya agak half full ya melihat masalah ini. Karena ada pertukaran tahanan sandera yang nggak seimbang. Bayangkan Hamas sepakat membebaskan 33 sandera Israel. Selama 6 minggu sebagai imbalan Israel akan membebaskan 2.000 tahanan Palestina. 33 compare to 2.000. Itu jauh sekali bedanya. Sehingga tantangan pertama saja sudah terjadi komplain tentang pertukaran tidak seimbang. Ya kan, ini sudah ada banyak perdebatan. Kalau kita baca kritikus sudah memicu perdebatan, karena kalau begini, ini ada kesepakatan ini pertama tidak fair. Kedua adalah akan memperkuat kembali Hamas, memberi mereka peluang untuk berkumpul kembali, melanjutkan aktivitasnya. Ini sekali lagi dari perspektif keseimbangan ya. Saya nggak belain Hamas nih. Soal orang suka jadi salah baca seolah-olah saya menuduh Hamas atau membela Hamas. Saya cuma ceritakan tantangannya apa. Kemudian tujuan yang belum dicapai. Meskipun gencatan senjata Israel ini terjadi, tapi belum tujuan Israelnya belum tercapai dari perspektif Israel, yaitu membongkar Hamas. Lalu ketiga, tekanan politik. Tekanan politik internal di Israel itu juga nggak mudah. Sekali lagi saya tadi bilang oposisi itu mitra koalisi sayap kanan itu sangat menentang pemerintah untuk menavigasi saat-saat gencatan senjata yang sedang terjadi. At the same time kita mesti positive thinking, tapi sekali lagi nggak mudah. Bagaimanapun jalan menuju perdamaian ini sudah terbuka, ya kan? Tapi untuk lebih permanen, ini kerangka kerjanya harus serius. Untuk betul-betul buat ini permanen itu kerangka kerjanya harus serius. Dan bagaimana kemudian kita harus bersyukur dengan ini dibuka, seperti yang disampaikan, bantuan kemanusiaan sudah bisa masuk, karena ini yang sangat banyak dibutuhkan. Nah, tapi yang paling penting sekarang bagaimana Amerika, bagaimana Mesir, bagaimana Qatar memediasi gencatan senjata ini. Jadi ini ada negara-negara yang menurut saya sangat terlibat. Tapi kembali ke statement saya tadi awal,
kalau sampai ide memindahkan beberapa orang Palestina ini ke Indonesia, ini PR besar untuk Kemlu, PR besar untuk Menlu baru, PR besar untuk Presiden Prabowo. Oke, ini menarik. Pak Dirjen Jailani, tadinya saya anggap ini bercandaan ya di administrasinya Presiden Trump. Tapi kata Bu Kony tadi, kita harus antisipasi juga soal ini. Pak Jailani, bagaimana Anda membaca situasi ini? Di tengah kondisi kita sedang bahagia sebenarnya bahwa ada gencatan senjata, tapi ada PR yang tadi kata Bu Kony juga harus kita antisipasi. Komentar Anda, Pak Dirjen? Terima kasih Mas Doni. Pertama-tama kalau diperkenankan saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bagaimana pandangan dan sikap Indonesia terhadap kesepakatan gencatan senjata yang silakan, Pak. dicapai. Kita pastinya sebagaimana telah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri, kita mendukung dan menyambut baik semua upaya untuk menghentikan kekerasan. Dan apalagi mewujudkan perdamaian yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat Gaza. Saya juga sepandangan dengan pendapat Mas Hasbullah tadi yang mengatakan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil upaya dan usaha keras yang telah melalui proses panjang yang sangat penting. Kesepakatan tersebut merupakan momentum penting bagi kita semua untuk menghentikan bencana kemanusiaan yang telah terjadi dan memberikan kesempatan buat kita untuk membangun kembali Gaza. Tapi pada saat yang sama kita menghadapi tantangan. Tantangan yang terpenting adalah bagaimana perjanjian tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini menjadi persoalan karena memang kita ketahui perjanjian gencatan senjata tersebut belum menyepakati hal-hal yang bersifat yang sangat krusial. Saya ambil contoh, misalnya komitmen untuk menghentikan peperangan secara permanen. Pengaturan tentang post-war governance ataupun pengaturan pasca perang nanti bagaimana. Pengelolaan wilayah Gaza itu seperti apa nanti. Dalam kaitan ini posisi Indonesia sangat jelas bahwa penarikan mundur pasukan Israel secara penuh merupakan suatu keharusan apabila kita memang benar-benar berkeinginan untuk menghentikan peperangan secara permanen. Pengelolaan Gaza tentunya itu terserah aspirasi dan kehendak bangsa Palestina sendiri yang tentunya dan pastinya akan melibatkan Palestinian Authority. Memang kita mengetahui Palestina tidak dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut secara seorang diri, terutama kewajiban mengenai memelihara keamanan. Oleh karenanya bantuan masyarakat internasional termasuk PBB menjadi sangat penting. Dan dalam kaitan ini Indonesia sekali lagi komitmen untuk ikut serta dalam upaya masyarakat internasional untuk membantu rakyat Palestina membangun kembali Gaza. Mengenai pernyataan sepihak yang disampaikan tadi, ada wacana untuk mengirim pengungsi, saya tidak tahu persis itu beritanya dari mana, bahwa untuk menyelesaikan persoalan rekonstruksi Gaza, maka rakyat Palestina sebagian akan dipindahkan ke Indonesia. Terus terang kami dari pemerintah belum pernah belum mengetahui secara pasti. Nggak pernah diajak bicara juga ya Pak ya? Belum pernah diajak bicara, dan satu hal yang pasti detailnya seperti apa kita tidak mengetahui. Namun satu hal yang ingin saya pastikan bahwa posisi Indonesia dan posisi negara-negara OIC terutama sangat jelas dalam kaitan ini, yaitu kita tidak menginginkan setiap upaya untuk mengosongkan wilayah Palestina. Karena upaya ini bukan baru sekarang ini dicoba, sudah ingin dicoba beberapa kali dalam waktu yang lalu. Mungkin Mas Doni ingat bagaimana ketika dalam konflik itu perbatasan Rafah ditutup. Betul. Karena memang salah satu strategi Israel adalah melakukan pengusiran terhadap orang-orang Palestina. Iya, namanya juga usaha Pak Dirjen. Mungkin mereka tetap usaha tapi lewat mulutnya Amerika begitu ya? Ya betul. Oleh karenanya saya tidak bisa mengomentari sesuatu yang kita tidak tahu persis detailnya. Ya, oke, menarik. Karena memang kalau bicara Trump, dia kan memang agak unik ya, Mas Hasib ya. Cuma pertanyaan saya sebenarnya begini, kalau kita melihat dari substansi tujuan Israel, kemudian akhirnya melakukan tanda petik ya,
perang, serangan, genosida selama 15 bulan, itu dengan gencatan senjata kan belum tercapai. Ya, tadi dikuatkan oleh statementnya Bu Kony gitu kan. Dan Hamas masih berkuasa gitu. Benar. So, saya kok jadi gelisah kata Bu Kony juga, ini nggak permanen ini, basa-basi ini gimana nih? Memang ada satu puzzle yang hilang untuk bisa menjawab ini. Saya di akhir kesempatan ini saya akan nyampe ke sana. Tapi kalau kita bicara tentang apa yang dirasakan Israel dan dirasakan Palestina hari ini, gencatan senjata ini kalau kita ilustrasikan dengan warna, bagi Palestina itu dirasa sebagai warna kemenangan. Jadi warnanya hijau semua, dari rakyat maupun pemerintahan. Tapi kalau di Israel, ini agak warna-warni lebih banyak merahnya. Tergantung sipilnya atau militernya begitu? Mungkin sipilnya terutama keluarga korban itu hijau dengan ini semua. Minimalnya dari keluarga korban, walaupun secara statistik, secara studi, ada studi yang mengatakan 61% warga Israel mendukung gencatan senjata ini. Dan itu lagi-lagi, pasti perspektif korban, perspektif sandera. Tapi kalau kita bicara tentang pengambil kebijakan, itu yang disampaikan Ibu Kony, hampir semuanya adalah mirah. Memang 24 menteri itu menyatakan mendukung ini, dan tapi banyak juga yang cabut kan? 6 bahkan sampai 7 atau 8 angkanya kurang lebih segitu, itu yang mengatakan tidak setuju dengan ini semua. Artinya apa? Sebenarnya secara ide-ide kanan ini yang disebut oleh Bu Kony sebagai kelompok kanan atau ekstrem Israel memang tidak mau untuk menerima gencatan senjata ini. Salah satunya apa? Karena 3 target yang dipasang oleh Netanyahu itu tidak tercapai. Yang pertama yang dikatakan tadi soal memaksa keluar. Dibombardir sekian bulan nggak ada yang keluar, mereka rela mati itu semua. Yang kedua akan menghabisi Hamas. Saya sudah sampaikan, Hamas itu adalah ide, dia adalah reaksi daripada realitas penjajahan. Dia adalah bayangan daripada realitas penjajahan. Ingin mengusir penjajahan, ingin mengusir Hamas, hentikan penjajahan. Itu logikanya. Dan hari ini Hamas masih tegak gitu kan? Hari ini Hamas masih tegak. Dan itu yang membuat akhirnya rasa kemenangan itu lebih menyakitkan bagi Israel hari ini. Tapi sekali lagi kita jangan bawa ke sana, karena sekali lagi ini cuman kayak semacam ambisi politiknya. Enggak, saya curiga memang ini sengaja dipelihara seperti api dalam sekam sehingga nanti bisa dengan mudah terpantik kemudian perang lagi. Kalau kita mau fair, sebenarnya kita Pak Dirjan juga kalau di kesempatan lebih tertutup, beliau pasti banyak hal yang disampaikan, cuman ini publik jadi atas nama negara gitu. Misalkan di kedua belah pihak sama-sama ada pikiran yang tidak realistis. Katakanlah pikiran one state solution. Sebenarnya ini sama sekarang yang diyakini oleh Netanyahu dengan kelompoknya, dan katakanlah Hamas dengan kelompoknya, sama-sama kelompok yang berpikiran saya yang harus berkuasa. Solusi satu negara. Yang paling ideal adalah solusi 2 negara, walaupun bagi sebagian orang mungkin dianggap juga tidak realistis. Tapi bagi saya secara pribadi itu yang paling mungkin. Paling tidak akan terlalu banyak menimbulkan korban. Nah, oleh karena itu puzzle yang saya bilang tadi hilang. Kalau ini akan menjadi permanen, maka mau tidak mau itu harus disampaikan kepada pembahasan tentang kemerdekaan Palestina. Nah, saya berharap dari Trump yang baru ini, walaupun kalau kita lihat Trump yang lama itu kayaknya skeptis, karena sekali lagi banyak hal yang membuat orang kemudian terlalu anti-Trump atau bahkan anti-Amerika dengan gaya Trump yang periode lama, tapi nggak pernah tahu orang itu seperti apa. Minimalnya sekarang ini, kalau saya melihat salah satu faktor bagaimana gencatan senjata ini bisa terjadi hari ini adalah karena intensitas dan pengawalan dari tim transisi Trump. Paling tidak itu meyakinkan Netanyahu. Karena ini faktornya adalah Netanyahu. Berkali-kali sudah mau deal, Netanyahu bikin ulah. Ada syarat belum dipenuhin, nggak jadi pula kan? Tapi kan syaratnya juga salah satu kalau kemudian Hamas kemudian sedikit saja mengingkari, Israel kembali membombardir dengan dukungan Amerika. Karena tadi memang idenya dari awal mereka tidak mau gencatan senjata cuma ini. ditekan Amerika. Mereka maunya menaklukkan itu. Mereka maunya mengalahkan secara militer, mengambil paksa secara langsung Sandra itu. Tapi sampai 470 hari Sandra tidak bisa. Dan itu yang akhirnya membuat gencatan senjata ini bagi realitas di Israel hari ini dirasakan sebagai sebuah kekalahan. Karena itu Israel melarang itu, euforia kan. Tapi lagi-lagi orang ketemu keluarga itu kebahagiaan, tidak bisa dilarang. Nah, oleh karena itu menurut saya, ayo kembali kepada fitrah dasar kita beragama paling tidak sebagai Muslim, sebagai Kristen, sebagai Yahudi yang kurang lebih value-nya sama. Ini tentang bagaimana kita
merasakan persaudaraan itu. Ini soal kemanusiaan. Lah iya, Kemanusiaan adalah agama kita bersama. Benar. Tapi saya jadi ini lagi nih, skeptis lagi tadi. Kembali ke Bu Kony gitu kan. Karena kalau tim transisi Bu Kony yang bilang, ya saya nggak tahu ya kalau di Amerika mungkin, bukan mungkin ya, pasti serius dong itu. Kalau tim transisi mengatakan bahwa idenya nanti akan membawa orang-orang Palestina atau Gaza kemudian salah satunya ke Indonesia. Wah, ini PR-nya Pak Dirjen, ya kan, Mas Hasib juga akan tambah banyak. Saya tidak bisa membayangkan kalau dulu kita kedatangan manusia perahu dikasih satu pulau. Kalau ini pasti berbeda. Yakinkah Anda, Bu Kony, ini akan kemudian dikerjakan secara serius oleh administrasi Trump? Kalau iya, apa yang harus kita lakukan? Saya kira gini ya, dalam level seorang special envoy dari seorang presiden, dia nggak mungkin ngomong sembarangan. Apalagi disampaikan di NBC dan di Jerusalem Post. Jadi ini bukan gosip, ini statement resmi dari Steve Witkoff bahwa dia akan melakukan population regulation proposal. Bahwa kemudian belum diterima Kemlu, that's another story. Tapi ini sudah disampaikan beliau secara resmi di NBC dan juga di Jerusalem Post hari ini jam 6.30 waktu Israel. Jadi kalau saya melihat itu sebagai sebuah sikap serius. Tetapi lepas dari itu juga, saya rasa selain memang akan jadi PR besar dan kita harus siap-siap untuk menerima PR itu kalau kita memang mau menerima. Saya juga mau mengingatkan tentang kompleksitas masalah ini. Kita mesti berterima kasih sama Trump. Seperti saya bilang, Trump ini selalu punya ide-ide menarik gitu untuk menyelesaikan masalah Timur Tengah dengan Jerusalem Accord. Kemudian sekarang dia bisa mendorong Netanyahu atau menekan Netanyahu untuk kemudian mengalah ya. Tapi jangan lupa ada senator Lindsey Graham di sana yang mendesak pemerintahan yang akan datang ini, lepas dari masalah Israel Palestina, itu juga harus meliputi kasus Timur Tengah lebih luas. Misalnya apa? Lindsey Graham itu bilang bahwa program nuklir Iran mau beresin sekalian, jangan cuma ini. Nah, kalau ini yang terjadi, maka menurut saya ini akan dampaknya ini bukan saja si ceasefire ini menjadi punya tantangan baru, tapi apapun kebijakan Timur Tengah, termasuk terkait gencatan senjata ini, akan kemudian dikaitkan ke Iran. Ini membuat juga masalah baru lagi. Karena sekali lagi melihat Timur Tengah kan nggak cuma Israel Palestina, tapi bagaimana sikap Amerika terhadap Iran yang selama ini kita tahu seperti apa. Jadi perubahan dinamika ini, kemudian bagaimana kebijakan Biden masuk kemudian kebijakan Trump ini, saya cuma berharap perubahan kabinet yang sedang terjadi di Amerika ini mampu melahirkan kerjasama yang lebih serius menengahi gencatan senjata ini. Tapi sekali lagi tentang buat saya pribadi, karena kita orang Indonesia, pernyataan Steve Witkoff ini nggak main-main, dan dia ini juga bukan saja kita harus kaget, even di sana juga kaget. Ini kan kebijakannya seperti kontroversial. Nah, apa tadi? Apakah untuk alokasi dan mengurangi populasi Gaza? Itu yang kita mesti pertimbangkan. Atau mungkin Bu Kony ya, bahwa ini adalah upaya perang gaya baru tanpa melibatkan militer dengan tujuan merelokasi, memindahkan, ya membuat orang-orang Palestina itu pergi dari tanahnya, begitu? Depopulisasi, Pak. Kalau saya boleh potong ya, depopulisasi. Ini adalah sebuah kebijakan yang kalau kita lihat dari strategi perang nih, mungkin mengadakan depopulisasi terhadap orang-orang di sana di Gaza. Ya, artinya kalau itu terjadi, sebenarnya tujuan Israel akan tercapai, Mas Hasib ya. Iya, sekali lagi kalau memang itu bisa dilakukan, itu akan mencapai tujuannya. Walaupun tadi yang kita baca ya, analisanya, ini tujuannya untuk mengusir paksa, bahasa lainnya, entah atas nama solidaritas ke Indonesia, atau jangankan ke Indonesia jauh-jauh, bahkan ke Mesir, ke Yordan yang bertetangga, mereka nggak mau. Walaupun memang perbatasan nggak dibuka. Jadi hari ini yang kita bicarakan, ini kalau kita mau belajar, ada cinta nasionalisme yang sedang dipertontonkan juga oleh orang-orang Gaza, orang-orang Palestina. Dan sebenarnya dalam konteks nasionalisme itu adalah wajar. Semua bangsa mempertahankan tanahnya dengan darah. Nggak ada bangsa manapun. Di Indonesia kita bertahan dengan darah. Ya, namanya juga tanah tumpah darah. Nah, tanpa tumpah darah, bukan tumpah air gitu ya. Jadi ini tanpa tumpah darah. Pasti akan dipertahankan. Dalam konteks itu, ketika kita melihat orang-orang Gaza, orang-orang Palestina bertahan, maka sebenarnya itu kewajaran sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Israel, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, orang-orang Indonesia. Nah, oleh karena itu yang saya bilang tadi, ayo kita kembalikan kepada, saya sekali lagi merasa miris tentang ini semua, karena kita dipandu dengan yang saya sebut sebagai nilai-nilai kemanusiaan dan kemodernan yang tidak berpihak itu. Dan kenyataannya dalam konteks realitas Gaza, itu nilai kita tidak bulat lagi. Kalau bangsa lain boleh merdeka, kenapa Palestina kok susah untuk dikatakan merdeka saja? Ya, tapi jangan lupa, perang adalah bisnis juga kan, kalau kita bicara itu dia, soal Israel-Palestina. Kalau kita bicara kepentingan, ya semuanya punya kepentingan gitu. Tapi kan tetap aja kita dipandu oleh nilai. Sekali lagi, seandainya bukan kita hidup di zaman sekarang, hidup di
zaman abad pertengahan, oh silakan, memang eranya kita begitu. Tapi ini atas nama modernitas, atas nama pluralisme, atas nama kemanusiaan, toleransi. Saya nggak bisa bicara tentang itu semua ketika ini kita nggak bisa tegas. Jadi kuncinya bagi saya adalah merdekakan Palestina itu sebagai hutang peradaban dan keadaban modern kita. Lalu kemudian kita sama-sama tentang menjaga yang namanya perdamaian dunia. Saya membela hak Israel untuk hidup secara damai. Walaupun saya mendukung kemerdekaan Palestina, bukan kemudian dalam logika Israel bube hangus. Saya tidak dalam posisi itu. Secara pribadi. Palestina merdeka berdampingan secara indah menghormati dengan Israel. Walaupun kata Pak Dirjen itu mimpi gitu. Saya mengikuti kata Pak Dirjen itu mimpi. Tapi semua diawali dari sebuah mimpi. Betul. Kemerdekaan Indonesia juga diawali dari sebuah mimpi. Kita mimpi dengan yang indah. Nah, Pak Dirjen, pertanyaan saya adalah, kalaupun ada pihak-pihak yang sangat pesimis perdamaian ini akan abadi, berkelanjutan dalam jangka panjang, apakah kemudian kita harus mengubah kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini untuk kemudian melakukan reposisi atau mengantisipasi perubahan dunia yang semakin tidak bisa dibaca ini? Gimana Pak Dirjen? Jadi begini Mas Doni, tadi seperti saya katakan bahwa persoalan apakah perjanjian gencatan senjata ini dapat berjalan efektif atau tidak, ada beberapa faktor yang menjadi penentunya. Pertama adalah faktor dari teks perjanjiannya itu sendiri. Kita ketahui bahwa teks perjanjian itu sendiri ada beberapa hal seperti saya katakan yang tidak memuat isu-isu krusial. Misalnya mengenai komitmen untuk menghentikan perang secara permanen, itu belum ada. Dan kemudian kedua, bagaimana pengaturan post-war governance ataupun skenario setelah peperangan itu tidak ada. Dan hal itu sangat krusial sekali. Namun pada saat yang sama bukan berarti negara-negara lain, misalnya Indonesia, tidak hanya berdiam tangan atau berpangku tangan. Kita juga akan terus secara aktif untuk mendorong para pihak untuk mematuhi perjanjian tersebut, untuk agar implementasinya berjalan secara efektif dengan segala keadaan yang ada. Dan kita akan terus menggalang dukungan masyarakat internasional untuk menekan semua pihak agar menghormati kesepakatan tersebut. Dan juga mematuhi semua ketentuan hukum internasional yang harapannya dapat merealisasikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Itu yang penting Pak. Jadi apalagi saya ingat betul dalam pertemuan di D8 yang lalu, Presiden Prabowo secara khusus menggarisbawahi pentingnya masyarakat internasional, terutama negara-negara OIC, untuk bersatu, untuk mengambil langkah bersama. Jadi saya rasa ini merupakan suatu hal yang perlu kita perhatikan, komitmen dari Bapak Presiden kita. Jadi ini yang saya sampaikan. Baik Pak Dirjen. Mas Hasib, silakan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kesepakatan gencatan senjata ini sebagai sebuah konsep, saya melihat begini. Sebenarnya dari awal para mediator itu sudah berjuang keras agar bagaimana yang tidak mungkin ini jadi mungkin. Ada dua yang dilakukan menurut saya. Salah satunya adalah menggunakan konsep yang ditawarkan oleh Presiden Joe Biden ini dalam bentuk perjanjian 3 tahap yang satu kesatuan. Tiga fase ya? Tiga tahap, tiga fase dalam satu kesatuan. Ini kan memang yang pertama 42 hari ini kan baru kita masuki. Itu saya lihat sangat strategis gitu. Karena kalau semua hal harus dimejakan dan disepakati dalam satu momen, ini tidak akan pernah deal. Kata kuncinya satu kesatuan tadi kan? Satu kesatuan. Nah ini yang sebenarnya juga dicari celah oleh Benjamin Netanyahu. Jadi Netanyahu itu berjanji kepada katakanlah Itamar itu untuk bisa masuk lagi nanti. Jadi setelah fase kedua dia akan cabut. Minimal infonya begitu ya. Kenapa? Karena dia ingin kembali kepada ideologi perang tadi. Jadi memang ini secara karena fase kedua gencatan senjata permanen. Belum juga. Ini menyempurnakan gitu. Jadi yang harus dipahami bahwa yang sekarang terjadi adalah bagian maksimal yang dilakukan oleh para mediator untuk menarik terutama Netanyahu dan Hamas ini agar mau
gencatan senjata dulu, sepakat dulu. Belum menjadi sempurna, termasuk yang kata Pak Dirjen soal pembangunan Gaza pasca perang. Itu akan berdarah-darah dalam tanda kutip perbedaannya. Bukan hanya di antara Palestina dengan Israel, tapi juga di antara Israel bahkan dengan Amerika. Internal Israel sendiri. Internal Israel dengan Amerika itu tidak kompak. Minimal kalau menggunakan perspektifnya Presiden Joe Biden yang menginginkan Gaza pasca perang adalah tetap dikelola oleh internal Palestina. Dan itu merah kalau bagi Israel karena mereka udah nggak percaya sama otoritas Palestina. Artinya Anda tidak yakin bahwa fase terakhir rekonstruksi Gaza akan tercapai? Cara berpikirnya, makanya saya bilang sebagai pengamat kita jangan terlalu jauh. Jadi jangan terjebak dengan pertanyaan berfase-fase juga. Iya, akhirnya nanti bilang, saya nggak yakin, ternyata terjadi kan. Jadi kita kan jadi nggak kuat. Kita membaca karakter pemikirannya Israel seperti apa kan selama ini yang Anda jadi sampaikan. Kita memahaminya tahapan demi tahap. Sekarang yang paling mungkin adalah mereka menarik mereka dalam satu kesepakatan dan itu bagus. Nah bagaimana yang kedua? Nah itu yang menurut saya harus kita lakukan bareng-bareng dukungan. Bagaimana yang kedua nanti bisa lanjut dan tidak tergoda dengan isu-isu perang lagi. Walaupun sekali lagi Netanyahu sebagai politisi dan mungkin juga sebagai Perdana Menteri sudah komitmen untuk bagaimana kembali ke Gaza dengan kekuatan yang lebih keras lagi. Dia berharap Trump yang akan memimpin seperti Trump yang pertama. Yang memberikan dukungan luar biasa dalam bentuk Abraham Accord, dalam bentuk perjanjian Abraham, dalam bentuk memindahkan kedutaan Amerika ke Israel, nggak memerhatikan perasaan Palestina, itu yang dibayangkan oleh Netanyahu dari Trump yang kedua. Tapi sekali lagi manusia itu berubah, saya berharap ada perubahan dari Presiden Trump ini. 4 tahun terakhir Trump bisa berubah. Minimalnya dalam catatannya, kenyataannya memang dia juga ada sentuhan dengan kelompok-kelompok katakanlah yang mengimbangi pendapat Israel, katakanlah besannya yang katanya juga itu orang Beirut dan orang Libanon dan itu menjadi salah satu penasihat Presiden Trump. Sekali lagi semoga ini bisa menjadi awal. Saya tidak berpikir Israel dihancurkan, itu sudah pasti kita akan ke sana. Saya hanya berpikir bagaimana Israel dan Palestina bisa damai dan itu berada di tangan presiden yang kuat seperti Amerika dan mungkin juga tokoh-tokoh di tingkat regional maupun di Timur Tengah secara umum. Saya tidak berharap 42 hari fase pertama ini dijadikan Israel untuk recharge baterai ya. Amin. Oke, jangan begitu. Oke, saya mengakhiri dengan Mas Hasib, karena Anda harus segera bergeser ke kamar sebelah. Tapi Pak Dirjen dan Bu Kony kita masih lanjut ya setelah break berikut ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali saat lagi. Mas Hasib, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Saya tengah berdiskusi dengan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jalani dan juga pakar militer dan hubungan internasional Prof. Kony Rahakundini Bakri. Saya kembali ke Bu Kony. Prof. Kony, ini kalau Anda membaca karakternya Presiden Trump yang hari ini juga lagi dilantik di Amerika Serikat, dia akan berubah nggak sih? Atau mungkin dia belajar dari 4 tahun masa pemerintah dia sebelumnya, diselingi 4 tahun Joe Biden, akankah memengaruhi kemudian karakter sikap dia terhadap dukungan kepada Israel, dan Israel juga akan kemudian seperti apa nanti sikapnya memandang posisi gencatan senjata sekarang ini kira-kira Bu Kony? Saya rasa Presiden Trump sih udah jelas ya, sebelum dilantik pun dia sudah terlihat sangat pemaksaan dia untuk menyelesaikan gencatan senjata ini per kemarin 19 Januari. Itu bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dia yang sangat signifikan, bagaimana dia memfasilitasi kesepakatan ini, terutama tadi saya sampaikan di depan, dia itu telah mampu memberikan tekanan besar kepada Benyamin Netanyahu gitu. Jadi itu satu hal penting. Tetapi saya tadi ingatkan juga bahwa apapun kebijakan pemerintahan Trump ini membawa kompleksitas baru. Kenapa? Kompleksitas baru itu yang tadi tidak bisa dilepaskan isu Timur Tengah, isu Israel Palestina itu dengan isu lebih besar di Timur Tengah yang disampaikan oleh Senator Lindsey Graham. Tetapi sekali lagi Trump ini memang orang yang penuh kejutan, seperti saya bilang ya. Dalam undang-undang Amerika Serikat mereka nggak ingin membebaskan salah satu negara pun di dunia ini, tetapi bagaimana dia menyelesaikan misalnya Jerusalem Accord. Itu kan semua orang terkejut-kejut. Nggak ada yang bisa terpikir orang menciptakan Jerusalem Accord. During Trump presidensi pertama dia bisa melakukan itu. Jadi memang akan ada strategi lebih luas dari pemerintahan Trump yang kita belum tahu apa. Tetapi saya cuma berharap saja bahwa ada peluang-peluang perubahan yang lebih kita harapkan terkait Presiden Trump, misalnya dalam negosiasi inklusif. Saya berharap beliau akan melakukan misalnya melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk komunitas masyarakat sipil, kelompok moderat. Kelompok moderat ini kan jarang ditarik juga masuk. Kelompok moderat ini malah sangat penting untuk menciptakan kesepakatan lebih representatif dan lebih tahan lama, hopefully. Kemudian bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dirjen,
apa sih pasca gencatan senjatanya gitu kan. Misalnya saja juga sampai kepada investasi dalam pendidikan. Seperti apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat gitu kan. Bagaimana infrastruktur yang akan dibangun. Bagaimana penciptaan lapangan kerja, karena ini menjadi sangat penting. Aspek-aspek ini untuk membuat masyarakatnya akhirnya sibuk dalam hal-hal rutin yang mereka harus lakukan instead of membuat masalah baru. Kemudian bagaimana juga langkah-langkah membangun kepercayaan ini menjadi penting dengan proyek ekonomi bersama misalnya. Bagaimana pelonggaran-pelonggaran blokade yang ada sekarang, ya kan? Karena kan pertukaran tahanan sudah terjadi meskipun nggak seimbang 33 versus 2000. Tetapi paling tidak mungkin didorong dengan pelonggaran blokade, kemudian proyek ekonomi bersama yang bisa mendorong adanya pembangunan kepercayaan di antara dua masyarakat yang bertikai ini. Tapi paling penting Indonesia juga bisa ikut misalnya terlibat terhadap pemerintahan Trump dalam pengawasan internasional yang lebih diperkuat. Misalnya mekanisme memantau dan menegakkan kesepakatan. Ini yang kayaknya mesti kita garis bawahi, siapa nih yang terus bisa menjaga akuntabilitas dari kesepakatan yang terjadi. Dan mungkin paling penting saya berharap Presiden Trump juga bisa bikin bukan saja ceasefire ini terwujud, tapi bagaimana program pendidikan dan pertukaran budaya sehingga stereotip yang terjadi di antara mereka dan koeksistensi ini dapat terwujud gitu. Jadi berharapnya itu sekali lagi ya, saya sih nggak yakin akan jangka panjang, tetapi paling tidak kalau kita boleh berharap, harapan saya adalah ke sana. Jadi lebih konkret dari poin-poin yang selama ini terjadi. Ya, bolehlah Prof Koni, kita semua berharap yang terbaik. Cuma kecurigaan saya tadi, jangan-jangan fase pertama gencatan senjata ini 42 hari dimanfaatkan oleh Israel untuk kemudian konsolidasi pasukan dan militernya. Mungkinkah itu dilakukan, Prof? Saya nggak bisa bicara panjang karena saya belum tahu dan belum bicara sama seseorang di Washington yang bisa saya dengar langsung. Jadi saya nggak mau mengira-ngira. Tetapi saya tadi cuma bilang saja bahwa tanpa kita kira-kira satu step Trump sudah lebih maju, ceasefire terjadi. Apakah kemudian bagaimananya kita lihat. Tapi Graham kita harus perhatikan. Kemudian statement untuk relokasi dari special envoy juga harus kita perhatikan. Kalau saya kesana aja dulu yang nyata di depan mata kita. Ya, oke. Baik, Pak Dirjen. Pak Jailani kan baru pulang dari Oslo ya, itu membahas soal isu Palestina juga di sana. Apa oleh-olehnya Pak Dirjen? Oke, jadi begini, kebetulan kami baru menghadiri pertemuan di Oslo, yaitu pertemuan di tingkat senior official yang secara khusus membahas tentang Global Alliance untuk pelaksanaan two-state solution. Jadi kita berbicara tentang bagaimana mewujudkan two-state solution dan isu khusus yang dibahas selain isu ceasefire yang kebetulan waktunya bersamaan, kita juga membicarakan tentang peningkatan kapasitas Palestinian Authority apabila telah terjadi two-state solution ataupun paling tidak apabila terjadi gencatan senjata yang sebagaimana diharapkan di Gaza. Itu yang sedang kita bicarakan. Dan kemudian kedua, kita juga membicarakan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat internasional untuk menjaga territorial integrity ataupun keutuhan wilayah Palestina dari upaya aneksasi yang dilakukan oleh Israel selama ini. Sebagaimana diketahui bahwa baru-baru ini, tepatnya bulan Juli tahun 2024, Mahkamah Internasional telah mengeluarkan advisory opinion yang secara tegas mengatakan bahwa semua practices, semua measures, semua langkah yang dilakukan oleh Israel yang berupaya untuk merubah legal status tanah pendudukan adalah bertentangan dengan hukum internasional. Hal ini menjadi suatu faktor yang terpenting apabila kita benar-benar ingin melindungi territorial integrity bagi kemerdekaan Palestina di masa mendatang. Teman-teman, kita ketahui bahwa dalam perundingan two-state solution, persoalan itu bukan hanya mengenai two-state solution dari dua negara, tapi yang lebih penting lagi itu two-state solution seperti apa. Yeah. Karena bagi Indonesia dan bagi banyak negara yang lain, kita memiliki sebuah visi, yaitu two-state solution yang sesuai dengan parameter yang telah ditentukan oleh masyarakat internasional. Apa parameternya? Pertama, misalnya adalah bahwa two-state solution itu harus dibentuk dengan berdasarkan batas negara, yaitu Israel dan Palestina pada sebelum perang tahun 67. Ya. Ini yang fundamental. Dan ini yang saat ini dilakukan oleh Israel, melakukan aneksasi dengan mengurangi semua wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Palestina.
Dan kemudian kedua yaitu mengenai Yerusalem sebagai ibu kota, dan ketiga mengenai isu settlement, dan keempat yang bahkan lebih kompleks lagi yaitu persoalan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina ke tanah airnya. Itu merupakan persoalan yang cukup penting, terutama masalah terakhir ini juga menjadi isu penting. Tadi Bu Kony mengatakan mengenai ada upaya depopulisasi dan segala macam. Justru ini kita harus bersikap sangat ekstra hati-hati. Terima kasih. Baik. Pak Dirjen, terima kasih. Prof. Kony, terima kasih. Kita berharap bahwa perdamaian ini bisa permanen dan tentunya atas nama kemanusiaan ini adalah cita-cita kita bersama. Terima kasih Bu Kony, Pak Jalani. Selamat malam. Ya, pemirsa, kami akhiri sampai di sini NTV Prime Dialog sekaligus mengakhiri